Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang penilaian dari praktek mengajar saya, Pak. Ya. Dan saya mau bertanya tentang pengalaman Anda ketika mengajar dulu. Oh ya. Dulu mengapa melaksanakan pembelajaran dengan media LCD proyektor? Oh ya, dari sini kita membuat anak-anak itu dikasih media yang baik, media yang menarik. Ya. Jadi kita ambil contoh saja kegiatan fotosintesis itu nanti kita beri video pembelajaran menggunakan LCD proyektor. Jadi kita tontonkan videonya, anak-anak melihat dengan seksama, dan hal itu membuat ketertarikan anak ke dalam materi itu lebih baik. Jadi menarik materi agar anak dapat belajar dengan baik, memahami materi apa yang disampaikan, apa yang dilihat itu nanti menjadi lebih baik juga. Jadi menarik perhatian siswa dan juga membuat pemahaman untuk siswa lebih cepat paham dan baik dalam menerima materi. Jadi contoh yang konkret itu perlu diberikan untuk siswa dalam pembelajaran seperti itu. Jadi agar siswa lebih paham ya, Pak. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mengatasi kendala listrik ketika padam? Ya. Kendala listrik ketika padam itu kan sebenarnya kita tidak bisa mengetahui. Ya. Nah, ternyata ketika saya akan mempelajari, akan memberikan pembelajaran menggunakan LCD proyektor itu kan butuh listrik. Nah, ketika ternyata ada listrik padam dari PLN, jadi kita tidak bisa mengetahui kapan padam, kapan hidup. Nah, ternyata ketika ada pemadaman seperti itu, kita tetap memberikan materi meskipun yang awalnya rencana itu memakai LCD proyektor, tetapi karena listrik padam, jadi saya ambilkan dari buku paket yang dimiliki siswa. Jadi buku paket siswa itu sebetulnya sudah ada gambar-gambar fotosintesis yang baik. Jadi di situ ada gambar bagaimana fotosintesis itu terjadi. Tapi karena itu hanya gambar, sebenarnya saya berkeinginan untuk membawa LCD proyektor itu agar dapat siswa lebih dapat tertarik karena ada video yang real. Jadi foto dan video menurut saya itu lebih baik pakai video. Jadi karena hal ini terjadi, jadi saya memberikannya pakai gambar-gambar saja. Di lain kesempatan baru saya menggunakan LCD-nya. Jadi lain waktu nanti saya mengulangi video dengan video yang asli, karena di waktu ini listriknya padam maka hanya gambar saja. Nanti kita ulangi di lain waktu untuk menggunakan video yang baik seperti itu. Jadi kita harus mengantisipasi apa yang terjadi. Jadi apa-apa itu wajar terjadi. Yang penting adanya perbaikan di lain waktu seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak masukan apa yang Bapak ingin sampaikan ke dalam praktek saya, karena saya tidak menggunakan LCD proyektor? Nah, sebenarnya untuk guru-guru itu harus memberikan media yang baik, media atau metode pembelajaran yang menarik, yang menarik siswa. Bagaimana caranya? Ya contoh tadi itu, kita ada materi fotosintesis, kita berikan video yang real. Jadi di situ anak-anak melihat videonya dengan baik, memahami materi dengan baik, nantinya ketertarikan dan pemahaman materi itu akan meningkat. Jadi siswa akan menjadi lebih baik dengan seperti itu. Saya contohkan untuk hal-hal lain, mungkin bagaimana terjadinya hujan. Jadi nanti itu juga bisa video ketika laut menguap, di bawah angin, turunnya hujan. Seperti itu, kalau ada videonya, anak-anak itu akan menjadi lebih paham dengan materinya. Seperti itu. Terima kasih Bapak atas info dan berbagi pengalamannya. Ya, terima kasih sama-sama. Semoga dengan kita berbagi pengalaman nanti akan menjadikan kita mengajar lebih baik lagi. Saya lebih baik sebagai guru, jenengan juga lebih baik lagi dalam mengajar. Jadi semua itu belajar, tidak ada yang langsung pinter, langsung baik. Saya juga di sini masih belajar, jadi bareng-bareng saling berbagi pengalaman, saling menimba ilmu, nanti akan dapat mengajar dengan baik sehingga anak-anak bisa sukses ke depannya. Terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.